Sesuatu hal yang ajaib itu adalah sesuatu hal yang kita tahu aturan mainnya. Nah, kamu tahu nggak? Ada sebuah hal yang dianggap umum di dalam hidup ini, tapi sayangnya itu kurang sempurna. Izinkan saya sebagai sahabat kamu menyempurnakannya ya. Yuk kita bahas. Halo semuanya. Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Betul, seperti yang saya katakan di bagian depan tadi, semua hal itu sebenarnya bisa loh menjadi sebuah hal yang ajaib buat kita. Nah sekarang, kalau kamu adalah sahabat Pagar Kehidupan yang biasa menonton video saya di saat kamu mungkin sambil bekerja atau sambil menikmati hidup, halo, apa kabar? Yuk kita nikmati hidup di hari ini sambil mendengarkan sebuah hal yang ajaib dari saya sebagai sahabat kamu. Betul. Kali ini saya akan memberikan kepada kamu sebuah hal yang ajaib, tapi ini masuk akal seperti biasanya. Oke? Siap ya? Ini nih. Tolong dengarkan baik-baik. Begini. Teman-teman, apapun yang sedang kamu kerjakan, sadar atau enggak, itu semua adalah keajaiban. Benar, saya nggak tahu kamu sambil melakukan apa menonton video saya. Coba deh tuliskan di komentar dong, kalau kamu nonton Pagar Kehidupan tuh sambil melakukan apa sih? Biar saya tahu deh, nanti saya berikan hati untuk kamu. Ketika kamu melakukan apapun sambil menonton saya, itu sebenarnya sebuah keajaiban. Sadar nggak? Kenapa? Ini dia nih. Kebanyakan orang tidak mengetahui bagaimana caranya melipat gandakan keajaiban dalam hidup mereka. Saya ulangi ya, kebanyakan di antara kita, mereka tidak tahu loh gimana cara melipat gandakan keajaiban dalam hidup mereka sendiri. Padahal caranya mudah. Gimana mas? Bersyukur, titik. Lah mas, itu mah anak kecil juga tahu. Semua orang tahu kalau bersyukur itu melipat gandakan rezeki dan berkah. Saya tahu mas. Sekarang pertanyaannya, kalau tahu, maaf nih, maaf banget saya harus nanya. Kamu ngerasa hidup kamu penuh kelipat gandaan atau enggak? Jujur. Jujur. Kebanyakan di antara kita, semua orang percaya bahwa bersyukur itu melipat gandakan segalanya. Saya pun setuju. Tapi pertanyaannya, kamu sebagai sahabat baik saya, tahu nggak gimana caranya bersyukur? Nah itu yang akan kita bahas di hari ini. Saya pernah membahas topik ini, tapi itu sayangnya kurang dalam. Jadi kamu beruntung nih menemukan video ini untuk mempraktekannya lebih dalam lagi. Sekarang langsung aja kita praktekin ya. Siap ya? Oke, gini teman-teman. Sekarang coba deh, kalau seandainya saya tanya kepada kamu, bagaimana cara bersyukur yang benar menurut kamu? Apa jawabanmu? Betul, kamu pasti akan berkata, mengucapkan terima kasih mas. Mengucapkan alhamdulillah atau puji Tuhan, puji syukur. Bagus. Kalau kamu sebagai sahabat Pagar Kehidupan lama akan menjawab, oh dengan mengucapkan seperti yang Mas Aryan pernah ajarkan dulu. Mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Betul. Tapi kabar buruknya itu kurang sempurna. Yang paling benar adalah benar dengan mengucapkan terima kasih, tapi taruh dulu pola pikir ini di dalam pikiranmu. Ini dia nih pola pikir yang benar. Kalau kita mau jadi orang yang berkelimpahan, jadikan pola pikir yang paling betul ini sebagai sahabat baik kamu. Pola pikir itu adalah setiap berkah atau rezeki dari Tuhan itu sebenarnya adalah amanah buat kamu. Saya ulangi, nanti kita bahas ini lebih dalam untuk prakteknya. Tapi coba tolong taruh di pikiran kita sekarang. Setiap kenikmatan, setiap berkah atau berkat, setiap hal yang enak-enak, itu sebenarnya adalah amanah buat kita. Titik. Apa itu amanah? Mungkin sebagian di antara kamu baru dengar, apa itu amanah mas? Amanah itu adalah sesuatu hal yang dititipkan Tuhan kepada kamu untuk menolong orang lain atau berguna bagi orang lain. Nah sekarang coba, kita pakai pola pikir ini untuk prakteknya deh. Oke? Gini prakteknya. Seringkali kita berdoa pengen dapat duit yang lebih banyak. Seringkali kita minta kepada Yang Maha Kuasa pengen diberi anak, pengen diberi jodoh, pengen diberi semuanya. Bagus.
keren, saya setuju. Tapi pertanyaannya, dengan apa yang sudah kita punya tuh, yang dikasih Tuhan kemarin, kita sudah menjadikan itu sebagai amanah belum? Atau cuman menghabiskannya doang, menikmatinya doang, terus udah? Nah ini kesalahan kita nih. Kalau kita pengen sesuatu hal itu dilipat gandakan, pakai pola pikir baru. Hal apa yang bisa saya lakukan menggunakan kenikmatan Tuhan kemarin tuh, yang Tuhan kasih, yang bisa saya lakukan untuk menolong banyak orang juga dengan itu. Misal saya kasih contoh biar kamu paham dengan mudah. Misalnya sekarang kamu dikasih kenaikan gaji nih, alhamdulillah gitu ya. Kamu dikasih kenaikan upah atau penghasilan bisnis. Bagus penghasilan kamu, bagus. Coba jujur kepada saya. Dulu ketika kamu mendapatkan nikmat sebelum ada video ini, apa yang kamu lakukan? Jujur. Bener, menikmati aja. Atau mungkin sedikit lah ya kita sisihkan kepada orang lain yang membutuhkan. Bagus. Tapi kalau sahabat pagar kehidupan, terutama yang udah nemuin video ini, harus beda pola pikirnya. Harus beda. Gimana mas? Ketika kamu dapat nikmat, kamu katakan di dalam diri, ini titipan Tuhan untuk kebahagiaan orang lain. Ketika diri kamu misalnya dapat uang lebih banyak lagi, pikirin, kebahagiaan apa yang bisa saya ciptakan menggunakan uang lebih ini yang bisa membuat orang lain ikut bahagia bersama saya. Nah, dari situ, ketika pola pikirmu seperti itu, lihat deh, duit kamu malah tambah banyak, rezekimu malah tambah berlimpah. Aneh tapi nyata. Saya kasih contoh lagi yang lain, biar kamu semakin jelas. Misalnya soal apa nih? Soal pasangan. Diri kamu minta sama yang maha kuasa, pengen dapet jodoh. Bagus. Bagus itu, bersandar pada Tuhanmu, keren. Tapi pertanyaannya, selama ini bagaimana sudut pandangmu dengan yang namanya cinta? Ayo, pengen dong dapet cinta dari orang lain, pengen dapet jodoh, bagus, normal itu. Tapi pertanyaannya, kita sendiri memandang cinta itu dengan pandangan yang benar atau keliru? Kita di dalam hati punya yang namanya cinta kasih nih. Nah, cinta kasih ini kan berkah dari Tuhan kita nih, benar ya? Udah kita gunain belum sebagai amanah? Udah kita gunain belum untuk membahagiakan orang lain dengan cinta kasih yang ada di batin kita ini loh? Jadilah orang yang penyayang dulu supaya kita disayang orang lain. Jadilah orang yang mendamaikan orang lain dulu supaya kita dapat pasangan yang mendamaikan, bukan yang bikin kisruh mulu, bukan yang bikin drama mulu. Sebab ini kenyataan ya, pasanganmu adalah cerminan dirimu sendiri. Diri kita seperti apa, itulah calon pasangan kita kelak. Sadar nggak? Sadar ya? Bener ya? Wah, ini udah mulai ngangguk-ngangguk sambil senyum, berarti kau punya pengalaman nih ya. Betul, oke. Nah sekarang masih soal jodoh. Kita kan pengen nih dapat pasangan, bagus. Kita udah mencintai orang tua kita belum dengan cinta kasih yang tulus? Pengen punya pasangan biasanya sebagai pelarian tuh, karena udah nggak betah sama orang tua. Itu salah loh, salah. Sekalinya pun dapat pasangannya, mohon maaf, pasti yang kurang bener. Kenapa? Karena cinta yang benar itu harus dipancing pakai cinta yang benar juga. Cintai dulu orang tuamu dengan sebaik-baiknya cinta kasih, tidak peduli seperti apa mereka. Kalau cinta kasihmu kepada orang tua udah benar, kalau cinta kasihmu kepada dirimu sendiri sudah benar, nah jangan heran, tiba-tiba datang tuh jodoh yang sesuai dengan apa yang kamu pinta. Itu semua pasti terjadi seizin Tuhan. Nah sekarang bagaimana kalau masalah rezeki mas? Nah ini dia nih. Rezeki itu bisa berupa uang. Kalau uang tadi udah ya. Jodoh juga udah. Gimana kalau soal anak? Mas, saya ini pengen banget punya anak mas, tapi gak dikasih sama Tuhan. Bukan gak dikasih, belum dikasih. Terus gimana mas caranya? Coba kamu pakai pola pikir baru di video ini. Pola pikirnya adalah semua yang diberikan Tuhan itu adalah amanah. Coba kamu udah berapa anak yatim kamu nafkahi? Walaupun anak yatim itu bukan saudaramu, keluargamu, atau orang yang kamu kenal, coba dong nafkahi sebanyak mungkin anak yatim sambil kamu terus minta sama Tuhan, minta dikasih anak. Lihat deh, lihat. Semakin kamu membuktikan kepada Yang Maha Kuasa bahwa kamu pantas loh untuk punya anak, karena kamu bisa menjadikan setiap anak itu sebagai amanah. Lihat, tiba-tiba ada keajaiban terjadi, anakmu tiba-tiba hadir dalam hidup kamu. Padahal
Bisa jadi nih, vonis dokter udah mengatakan istrimu atau dirimu mohon maaf tidak bisa punya anak. Tapi siapa yang bisa melawan kehendak Tuhan kalau Tuhan sudah menghendaki itu terjadi? Setuju nggak? Setuju nggak? Nah, kalau setuju, lakukan dong. Nafkahi dulu tuh anak-anak yatim sebanyak mungkin dengan ketulusan cinta kasihmu sambil kamu terus meminta kepadanya akan seorang anak. Nah, itu kalau sebuah hal yang khusus. Gimana kalau untuk hal yang umum, Mas? Sebagai sebuah hal yang umum gitu. Itu kan tadi untuk uang. Oke, untuk jodoh. Oke, untuk masalah anak. Gimana kalau untuk hal yang umum, Mas? Gimana cara kita bersyukur akan sebuah hal yang umum? Nah ini, sama. Kita ambil contoh misalnya kamu seorang YouTuber juga. Subscriber kamu makin bertambah walaupun pertambahannya masih sedikit. Pakai pola pikir ini. Walaupun subscriber saya sedikit, ini semua adalah amanah dari Tuhan untuk saya. Apa ya yang bisa saya berikan kepada subscriber saya yang sedikit ini supaya mereka bahagia karena mereka subscribe saya? Supaya mereka terbantu karena mereka subscribe saya? Supaya mereka happy, seneng karena mereka subscribe saya? Jadi yang diincar bukan duitnya dulu, bukan. Yang diincar adalah anggap semua rejeki, kenikmatan itu amanah. Dengan begitu, kita akan fokus untuk berbagi, fokus untuk menolong, dan menjadikan uang itu sebagai bonus dari Tuhan, bukan sebagai tujuan. Jelas ya? Jadi kalau kamu mempraktekkan hal yang saya praktekkan ini setiap hari, lihat deh, seizin Tuhan insya Allah hidup kamu akan berubah. Pokoknya ingat perkataan saya baik-baik di video ini. Jadikan setiap kenikmatan Tuhan, rezeki dari Yang Maha Kuasa itu sebagai sebuah amanah buat kamu. Bukan sebagai nikmat belaka, sebagai amanah. Setiap kenikmatan itu adalah cobaan bagi kita. Cobaan. Apakah kita mampu menjadikan itu sebagai amanah atau malah menjadikan itu semua, mohon maaf, sebagai hal yang melupakan kita akan Tuhan kita sendiri. Yuk, kamu sahabat pagar kehidupan, apalagi sudah ketemu nih materi keren ini, ayo praktekin. Apapun yang sedang kamu pinta kepada Tuhanmu, pinta terus, tapi pakai pola pikir ini ya. Pakai pola pikir baru ini di kepala kamu, supaya dengan seizin Tuhan semuanya semakin lancar. Saya doakan apapun yang menjadi keinginan kamu segera tercapai semudah-mudahnya, selancar-lancarnya, ditambah lagi kamu sudah menonton video ini dan mau mempraktekannya. Amin. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.